Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pemalang. Pondok Pesantren Al-Faqih Sima terletak di Jalan Raya Moga Karangsari kilometer 2, Dukuh Kerajaan Desa Sima. Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima dapat ditempuh melalui beberapa jalur. Jalur yang pertama melalui pertigaan lampu merah Moga ke arah barat melewati SMK Al-Falah Moga, tepatnya di Jalan Raya Moga Karangsari. Sampai bertemu dengan Tugu Selamat Datang Desa Sima. Masih tetap berada di jalur yang sama sampai menemukan lapangan Desa Sima. Setelah beberapa meter ke arah selatan dan bertemu dengan Alfamart, ambil jalur timur untuk memasuki wilayah Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima. Jika berasal dari arah selatan, jalur yang harus ditempuh melalui gedung NU Desa Sima. Lalu jalan ke arah utara tetap berada di Jalan Karangsari Moga. Sampai bertemu toko Alfiah, ambil jalur timur untuk memasuki wilayah Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima. Yayasan Haji Taidin Sima dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan Akta Notaris Untung Waluyo SH nomor 21 tanggal 16 Desember 2014. Yayasan ini bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dalam bidang sosial, yayasan ini mendirikan lembaga pendidikan formal dan non-formal, meliputi pondok pesantren, PAUD, SMP, serta madrasah aliyah. Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima ini didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Insinyur Haji Faqih Usman MTech. Pondok Pesantren Modern Al-Faqih memiliki lapangan yang luas dan beberapa gedung yang digunakan untuk kegiatan para santrinya, antara lain masjid, ruang kegiatan belajar mengajar sebanyak 9 ruang kelas dan memiliki kapasitas 30-35 orang. Aula sebagai tempat utama dalam berbagai kegiatan santri. Gedung Asrama Putri, Gedung Asrama Putra, ruang guru, perpustakaan, sampai ruang makan santri pun tersedia di Pondok Pesantren Modern Al-Faqih. Selain memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, Pondok Pesantren Modern Al-Faqih Sima menyediakan wadah untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi santri-santrinya. Yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk karakter dan kedisiplinan diri. PMR untuk melatih sikap simpati dan tanggung jawab. Futsal sebagai wadah untuk mengembangkan skill santri di bidang olahraga. Ekstrakurikuler basket untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bermain bola basket.
Adapun ekstrakurikuler English Club sebagai wadah para siswa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Adapun ekstrakurikuler kaligrafi untuk mengembangkan keterampilan di bidang seni rupa. Selain itu, ada ekstrakurikuler OSN sebagai wadah untuk mengeksplorasi dunia sains. Adapun ekstrakurikuler KIR untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada ekstrakurikuler marching band untuk meningkatkan kemampuan bermain musik dan bekerja sama tim. Dan yang terakhir ada ekstrakurikuler hadroh untuk menumbuhkan rasa cinta pada budaya Islam dan Nabi Agung Muhammad SAW. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri mengabdi cipta pada negeri, timur dan ramah dari wilayah. Kami dari FKDT Kecamatan Oga mengucapkan Hari Santri Nasional 2024. Jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 Kecamatan Moga dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Sebelum serangkaian acara dimulai, marilah kita saksikan penampilan santri Pondok Pesantren Al-Fakih.
upacara yang kami hormati. Sebelum serangkaian upacara dimulai, izinkan kami terlebih dahulu membacakan susunan pejabat dan petugas upacara. Bertindak selaku pembina upacara Bapak Camat Moga, perwira upacara santri Pondok Pesantren Al-Faqih, ajudan pembina upacara Gerakan Pemuda Ansor, pemimpin pasukan Banser, pengibar bendera santri Al-Faqih, regukur santri Al-Faqih, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945, Dr. Anda Nur Aziza, pimpinan anak cabang Muslimat Moga. Pembaca teks resolusi jihad Ustadz Slamet Halali SPD. Ikrar santri, santri Al-Falah. Pembaca doa Ustadz Halimi Ahmadi. Upacara Hari Santri Nasional tahun 2024 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan, saya Abdul Ali. Seluruhnya. Iya. Gerak. Pada komandan barisan. Kembali ke samping kanan barisannya. Berjalan. 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 Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Jaga! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Tegak, tegak, maju. Jalan. Haluan. Kanan. Jalan. Langkah depan jalan. Hadap kanan, hadap kiri, guys.
langkah ke depan jalan. Jangan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah, tegak, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Tamu undangan dimohon untuk berdiri. Untuk menang arwah para pahlawan pendahulu kita, terutama dari kaum Nahdliyin, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Seraya berdoa, semoga para pendahulu kita mendapat tempat terbaik di sisinya. Hening cipta, mulai. Ah
merah Nusa. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ke-45 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Berkebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga
membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan, mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan perdamaian dunia. serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar telah dilaksanakan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para alim, ulama, kiai, sesepuh NU yang senantiasa kita nantikan fatwa dan nasihatnya. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Moga, Bapak dan Kamil dan Pak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Moga. Yang saya hormati pengurus Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Moga, baik tingkat kecamatan maupun desa beserta banom-banomnya. Yang saya hormati perwakilan instansi dan organisasi se-Kecamatan Moga. Yang saya hormati segenap jajaran panitia Hari Santri 2024 Kecamatan Moga. Tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta peserta upacara yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak dalam acara peringatan Hari Santri Nasional 2024 tingkat Kecamatan Moga. Wabil khusus kepada jajaran pengurus FKDT Kecamatan Moga dan tuan rumah jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Baqi Desa Sima. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati oleh Allah dan membawa berkah serta manfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam secara keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, penetapan Hari Santri Nasional adalah suatu kehormatan bagi kita semua sebagai santri, sebab keberadaan kita semua diakui di tanah air hingga diberikan suatu hari yang spesial untuk memperingati peran santri. Hari Santri diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menjaga keberagaman,
persatuan, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Santri merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa ini. Sejak zaman penjajahan, santri selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Sejarah mencatat pada tanggal 22 Oktober 1945 melalui resolusi jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, santri dan ulama mengobarkan semangat jihad melawan penjajah. Itulah sebabnya tanggal ini dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Hadirin yang saya hormati, di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks, tantangan bagi santri semakin besar, tantangan era digital, perkembangan teknologi, hingga masalah-masalah sosial yang semakin kompleks membutuhkan peran aktif santri dalam memberikan solusi. Maka dari itu, mari kita dorong para santri untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita sama-sama menjaga semangat santri untuk terus mengamalkan ajaran Islam yang moderat, cinta damai, dan menghormati perbedaan. Dengan begitu, santri akan terus menjadi cahaya bagi bangsa ini, mengawal tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang berbahagia, tema peringatan Hari Santri tahun 2024 adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Tema besar ini jadi pengingat perjuangan yang tidak terpisahkan dari sejarah. Kiranya momentum ini menjadi semangat dalam merengkuh masa depan untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi momen besar bagi bangsa Indonesia, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil Pilpres 2024. Oleh karena itu, mari kita semua mengambil bagian dan siap menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa, menjadikan nilai keagamaan dan kebangsaan sebagai pedoman untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Mari kita apresiasi kelanjutan perjuangan para ulama serta santri dengan mempersiapkan diri untuk merengkuh masa depan yang lebih gemilang. Dengan ilmu, akhlak, dan semangat juang, kita optimis bahwa santri bisa menjadi ujung tombak perubahan positif dan agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu kepala daerah, yaitu pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Mari kita sukseskan pelaksanaannya, hindari black campaign, money politik, penyebaran berita hoax serta fitnah. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Semoga pemilu kepala daerah di wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya di Kecamatan Moga, dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Dan nantinya dapat terpilih pemimpin yang amanah dan mampu bekerja dengan bukti, bukan hanya janji-janji. Sebagai penutup, marilah kita berdoa, semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan sebaik-baiknya dan menjadi generasi santri yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Santri 2024, menyambung juang merengkuh masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan siapkan. Fatimah Siti
سيدنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من أفضل الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Tegak! 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 Pembina upacara kembali ke tempat tamu undangan. Terima kasih semuanya. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Saya ingin masing-masing perwakilan dari peserta upacara 1, 2, 3, 1, 1 maju. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Kecuali yang sebelah timur. Yang anak-anak aja, yang anak-anak. Oke, maju. Satu rombongan. Satu rombongan. Itu berapa orang? Temennya ada berapa? Ya, rombongan ya. Taruh kancang nih. Bagus ya orang dan Mbak. Perwakilan. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia berkorban.